Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi. Datang di Ais Today. Apa kabarnya nih hari ini Yasmin dan juga pemirsa? Baik dong, Pram, apa kabar? Semangat sekali hari Semangat ini ya. dong. Dan ternyata pemirsa, kenapa harus semangat ya pemirsa? Karena minggu ini ada long weekendnya lagi. Nah itu Kembali dia lagi. tuh di akhir bulan mungkin sebagian masyarakat sudah menerima gajian ya. Ya, apalagi anak-anak diterima rapot ya. Nah, anak sekolah itu nih, libur dia. anak sekolah, long weekend. Pas nih orang tua bisa menemani anak-anaknya untuk bermain di luar. Ya mungkin dari sekarang orang tua ada yang sudah beli ya kira-kira ini akan kemana, mau ngapain akhir pekan nanti. Cuma kalau bisa yang agak hemat-hemat kali ya, karena isu global kita lagi nggak baik-baik aja ya, Nah betul, terlebih terkait dengan konflik antara Israel dan juga Iran ya Pram ya. Dari informasi terbarunya, ini ada Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginformasikan bahwa sudah dilakukan gencatan senjata secara total, seperti itu. Namun itu baru versi dari Amerikanya, namun dari Irannya membantah ada gencatan senjata. Nah, semoga kita juga menginginkan ada gencatan sih ya. Semoga karena akan berimbas juga pada Indonesia pastinya. Politik dan ekonomi juga berimbas di Indonesia. Yang akhirnya semua serba mahal nanti di Indonesia sekali, nih. Terlebih terkait dengan isu apabila nantinya konflik ini masih terus berlangsung ya. Ini terkait dengan kenaikan harga minyak dunia yang diprediksi akan melonjak tinggi. Ya, Yasmin dan juga pemirsa, kita akan juga bahas dengan jurnalis Indonesia yang lagi ada di Amerika Serikat nanti. Betul. Kita sapa dulu pemirsa di rumah. Ya pemirsa, senang sekali pemirsa, kami kembali hadir selama 1,5 jam pemirsa untuk menemani Anda untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan inspiratif untuk Anda pemirsa. Pastinya, dalam edisi hari ini pemirsa kami akan menginformasikan salah satunya mengenai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Iran dan Israel sepakat melakukan gencatan senjata. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Pram, sejak pemirsa inilah Ais Today selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, pencuri motor yang tertangkap di Kompleks Pertamina Koja, Jakarta Utara diamuk warga. Nah ini sementara pemirsa, seorang pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Warga geram menghajar seorang pelaku pencurian motor yang tertangkap warga di Kompleks Pertamina Koja, Jakarta Utara. Pelaku babak belur. Pelaku tertangkap saat mendorong sepeda motor yang terparkir di depan sebuah klinik kecantikan milik karyawan. Korban melihat dan langsung meneriaki pelaku yang berjumlah 2 orang. Satu pelaku melarikan diri, sementara satu pelaku lainnya diamankan warga beserta sepeda motornya. Ketika bunyi sih meletak, dia langsung dorong. Kan dia cepat kan kerjanya, pas meletak kan bisa didorong. Pas dengar gitu yang di dalam langsung keluar. Tentu dikejar. Sempat dikeroyok Pak? Ya karena itu kan langsung otomatis aja sih masyarakat ya, otomatis. Polisi mengamankan pelaku beserta sepeda motor dan dibawa ke Polsek Koja. Pelaku lain diburu polisi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, ada keluarga pasien yang mengamuk dan merusak fasilitas di RSUD Buna Barat, Sulawesi Tenggara. Ya, mereka marah lantaran tidak tersedianya ambulans untuk membawa pasien. Terlambat, kita tunggu kapal mau berangkat jam 3, ini sudah arbitrasi cuma uang mulutnya Bang. Video viral merekam keluhan keluarga pasien yang mengaku terlambat mendapatkan pelayanan ambulans. Tidak ada ambulans? Tidak ada ambulans. Ini uang administrasi sudah dibayar. Keluarga pasien tak bisa lagi menahan emosinya saat mengetahui ambulans yang seharusnya membawa keluarga korban tak bisa digunakan. Mereka pun mengamuk dan merusak beberapa fasilitas di RSUD Buna Barat. Dari mereka ini supaya uang jaminan itu dibayarkan dulu. Alhamdulillah pada saat itu mereka sedang rincian uang jaminan dibayarkan 420.000. Tetapi mobil ambulans tidak di tempat. Sementara itu, RSUD Buna Barat beralasan mereka menunggu respon dari rumah sakit di Kendari tempat pasien akan dirujuk. Proses ini membutuhkan waktu hingga ambulans baru bisa jalan setelah mendapatkan izin dari rumah sakit rujukan. Rujuk. Namun memang pada saat kegaduhan itu karena mereka meminta agar segera dirujuk, tetapi kami juga mempersiapkan dulu itu karena pasien dalam kondisi stabil, bukan kritis, stabil.
Hanya mungkin keluarga pasien melihat karena kondisi pasien secara objektif ada darah, kemudian ada balut dengan ada darah, kemudian ada bengkak, itu mungkin yang dikategorikan kritis bagi keluarga pasien. Tapi kami sebagai tenaga medis mengatakan bahwa ini pasien stabil. Sekitar 20 menit setelah kejadian, pasien akhirnya bisa dirujuk menggunakan mobil ambulans ke Kendari. Kondisi pasien pun stabil dan kini sudah mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Dari Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Memang terlihat dilema ya antara birokrasi dan juga bagaimana harus mengutamakan keselamatan pasien itu sendiri. Tapi memang yang utama adalah untuk menomorsatukan terkait dengan kondisi pasien. Iya, itu menjadi faktor juga, salah satu faktor bisa melihat terlebih dahulu apakah pasien masih bisa dikendalikan atau memang kondisinya benar-benar membutuhkan alat medis yang seharusnya benar-benar disediakan langsung oleh fasilitas kesehatan setempat ya, Pram ya. Mungkin memang dibutuhkan saling pengertian antara pasien, pihak pasien dan juga rumah sakit ketika memang kegentingan itu terjadi di pihak pasien, saudara atau keluarganya sakit, sementara di pihak rumah sakit fasilitasnya kurang memadai seperti itu. Mungkin dibutuhkan komunikasi yang lebih lancar lagi, yang lebih alon-alon lagi, yang lebih baik-baik lagi. Semoga kejadian tadi tidak terulang karena segala bentuk penganiayaan, tindakan kekerasan, perusakan fasilitas itu ada tindak pidananya. Jangan sampai keluarga udah jatuh sakit nanti kena tindak pidana juga anggota keluarganya akan melakukan perusakan, pemirsa. Betul sekali, dan kita ke informasi lain ya, Pram dan juga Mbak Betty, terkait dengan unjuk rasa sejumlah massa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat berakhir ricuh. Nah, ini dalam aksinya, pemirsa, ini massa meminta kejaksaan mengusut tuntas kasus penyerobotan lahan negara di Kabupaten Solok Selatan. Unjuk rasa mahasiswa Muslim Indonesia di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat diwarnai kericuhan. Sejumlah staf intelijen Kejati Sumbar tiba-tiba menghambur ke arah massa yang tengah orasi sambil membakar ban bekas. Akibatnya aksi saling serang tidak terhindarkan. Kericuhan baru mereda setelah polisi berseragam yang berada di lokasi melerai keduanya. Dalam aksinya, massa menuntut pengusutan tuntas kasus penyerobotan lahan negara di Kabupaten Solok Selatan, serta mencopot kepala Kejati Sumbar karena dianggap tebang pilih dalam penanganan kasus tersebut. Sudah berkali-kali ditolak sama benar, memang kita kan memang ada nangani, lagi full data full paket oleh Kejati Sumbar. Namun demikian kan Satgas juga menangani, Satgas PKH ini. Jadi kita lihatlah tindak lanjut seperti apa. Massa mengancam akan kembali dengan jumlah lebih banyak jika tuntutan mereka tidak dikabulkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, belasan kepala desa menggeruduk SMA N1 Jati 7 di Majalengka, Jawa Barat. Ya, penggerudukan terjadi setelah sejumlah warganya tidak diterima sebagai siswa baru. Domisili, tapi sama aja dengan donasi. Berarti Bapak yang menentukan berapa kilo itu. Semua donasi ada yang apa? Domisili itu gitu. Sejumlah kepala desa di Kecamatan Jati 7 terlihat emosi setelah menyampaikan alasan kenapa warganya tidak diterima SMA Negeri 1 Jati 7 pada tahap awal kepada pihak sekolah setempat. Sebanyak 15 kepala desa menggeruduk SMA Negeri 1 Jati 7 setelah warganya tak terima di SMA setempat dan pihak sekolah memprioritaskan siswa baru di luar Jati 7. Tuntutannya ingin seadil-adilnya lah. Artinya ada istilah di sana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya SMA 1 Jati 7 itu adalah kepunyaan warga Jati 7. Jadi kami kan tahu silsilah dari awalnya itu bagaimana awalnya nginep di SMP, SMA nginep di SD sekian tahun, terus bisa membangun, ditarik supaya yang daftar. Sekarang kami sudah pada tua kan tahu persis perjalanan SMA ini. Nah, sekarang udah besar, udah gede, ternyata melupakan terhadap apa itu lupakan kulitnya gitu. Jadi ingin ada kebijaksanaan yang lebih hebat. Kepala SMA Negeri 1 Jati 7, Enjen, menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan perihal adanya tuntutan kepala desa. Karena kami melaksanakan kegiatan SPMB sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan Juknis, sesuai dengan Permen. Karena kami di sini hanya sebagai pelaksana kebijakan dan pelaksana aturan, bukan sebagai pembuat aturan.
Kepala desa akan melakukan aksi unjuk rasa jika tuntutannya tidak diakomodir pihak sekolah. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Namun kali ini terjadi di Pasar Kebon Kembang, Bogor, Jawa Barat yang diduga sengaja dibakar. Iya, olah TKP pun ini digelar untuk mengungkap pelaku pembakaran. Olah TKP digelar di Blok B2 Pasar Kebon Kembang, Kota Bogor, Jawa Barat. Di lokasi, polisi memeriksa CCTV hingga jaringan listrik pasar. Pengecekan dilakukan karena diduga awal kebakaran akibat korsleting listrik. Dari hasil olah TKP terungkap sumber api berasal dari 3 lokasi berbeda, yaitu toko kaos kaki, toko jamu, dan toko minuman. Dari lokasi, polisi mengamankan botol berisi bensin. Hingga kini ada 3 saksi yang masih dimintai keterangan. Untuk kelanjutannya kita sedang menyelidiki, ada sisa botol isi bensin, dan itu sementara itu kita klarifikasi ke pihak damkar, itu digunakan untuk mengisi blower yang digunakan oleh damkar. Jadi sisanya itu kita sudah klarifikasi ke pihak damkar. Sebelumnya, sejumlah kios dan belasan lapak pedagang terbakar di basement Pasar Kebon Kembang, Jalan Dewi Sartika, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu 22 Juni. Besarnya api membuat proses pemadaman memakan waktu sekitar 1 jam. 10 mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan ke lokasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, jika memang benar sengaja dibakar, ini bukan hanya kriminalitas belaka ya Pram ya, tapi juga kejahatan untuk masyarakat kecil yang memang kehidupan sehari-harinya bergantung dari berjualan di pasar. Dan sebagai orang Bogor juga mungkin sering belajar di sana ya. Nah pemirsa, mungkin itu juga ini jangan sampai jadi kriminalitas lagi ya. Dan lagi orang-orang yang nanti malah dibikin pasar yang baru, tapi diminta biaya yang sangat besar untuk penyewaannya. Nah, itu dia yang dikhawatirkan ya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kasus tadi. Semoga ini tidak terjadi lagi dan cepat terungkap nih siapa nih pelaku pembakaran tersebut. Siapa dalang dibaliknya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Hanya karena lupa mengunci pintu kandang anjing, seorang pembantu rumah tangga di Batam, Kepulauan Riau dianiaya majikannya hingga babak belur. Nah nih pemirsa, tak puas menganiaya korban, pelaku juga menganiaya sepupu korban yang juga bekerja di rumah pelaku. Kekerasan terhadap asisten rumah tangga kembali terjadi di Batam, Kepulauan Riau. Kasus ini terungkap setelah video korban yang babak belur dan meminta bantuan tetangga viral di media sosial. Saat diperiksa, korban terlihat mengalami luka lebam di bagian wajah dan sekujur tubuhnya. Warga Sumba, Nusa Tenggara Timur ini pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk kepentingan visum dan pengobatan. Selain korban, pelaku juga menganiaya sepupu korban yang juga bekerja sebagai pembantu di rumah pelaku. Menurut polisi, penganiayaan berawal saat anjing peliharaan milik pelaku lepas dan berkelahi dengan anjing tetangga karena korban tak mengunci kandang. Berawal dari peristiwa binatang peliharaannya tidak lupa ditutup kandangnya, sehingga binatang peliharaan tersebut, yaitu anjing itu, berantem, berkelahi, dan adanya luka di binatang tersebut sehingga membuat pelaku ini geram dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Tak hanya mendapat perlakuan kasar, gaji korban selama bekerja bahkan tak pernah dibayar oleh pelaku. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan.